Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Dengan sukacita, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Allah. Terima kasih buat pagi hari. Terima kasih buat kehidupan, terima kasih buat berkat Tuhan, berkat baru, kemenangan baru, semangat baru, pengharapan baru, sukacita baru. Di dalam Tuhan Yesus selalu baru setiap hari. Setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan Tuhan. Di dalam Tuhan ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Kami merasakan setiap kasih setiamu Tuhan Yesus bagi kami. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ya Tuhan Yesus, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah kami. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah berkat-Mu yang telah kami terima Yesus Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kami menyatakan bagi nama Yesus. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah kami. Selain
puji dan sembah Kami naikkan setiap pujian bagi-Mu Tuhan. selain puji dan sembahkan. Biarlah setiap nafas kami memuji meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan masih berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Ku ada Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. kami ada Tuhan Yesus. Ku Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Puji-Mu Yesus. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur
kasih karya-Mu, kami bersyukur. Terima kasih, semua karena kasih karya-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kau segalanya dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Kami mau naikkan setiap syukur bagi Yesus, Amin. Tuhan Raja kami. Kaulah Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, Tuhan. kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, Mengasihi-Mu, Yesus. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari naikkan pujian bagi Yesus, Tuhan. Kaulah segalanya Dalam hidup kami, ya Bapa. di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Selama kami hidup, Yesus. selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan, Mengasihi-Mu, Yesus. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah tujuan hidup kami, Engkau alasan hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah setiap jemaat-Mu diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang ketemu Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dengan tema firman Allah, bertanggung jawab atas pilihan kita. Tulis dalam kolom, saya bertanggung jawab dengan pilihan saya. Tulis dalam kolom, saya bertanggung jawab dengan pilihan saya. Saya akan ambil nats dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Galatia 6 ayat 4 dan 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia 6 ayat 4 dan 5 ada 3 kali diulangi ada kata sendiri. Artinya adalah kita diminta Tuhan untuk fokus atas hidup kita sendiri. Bukan bicara egois ini, bukan. Ini bicara tanggung jawab atas diri kita sendiri. Berani bertanggung jawab atas diri kita sendiri.
Karena sering sekali kita melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Ada suami yang melemparkan tanggung jawab kepada istrinya. Istri melemparkan tanggung jawab kepada suami. Anak-anak melemparkan tanggung jawab kepada orang tua. Orang tua melemparkan tanggung jawab kepada anak-anak. Pemimpin melemparkan tanggung jawab kepada bawahan. Bawahan melempar tanggung jawab kepada pemimpin. Maka kacau balau rumah, kacau balau gereja, organisasi, bangsa, negara. Kalau kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas diri kita, saya percaya rumah kita akan damai. Kita akan melihat gereja pun akan damai. Kota bangsa akan damai. Tapi yang sering terjadi kepada banyak orang melemparkan tanggung jawab. Saya punya prinsip dalam hidup saya, semua masalah hidup saya pribadi, tanggung jawab saya pribadi. Kebahagiaan saya pun tanggung jawab saya pribadi. Jadi kebahagiaanku tidak tanggung jawab siapapun. Orang mau ngomong apa tentang saya, kebahagiaan saya itu pilihan saya, keputusan saya, tanggung jawab saya. Masalah keluarga saya, tanggung jawab saya. Saya tidak mau melemparkan tanggung jawab ke anak-anak. Karena kau begini maka rumah tangga keluarga rusak. Karena kau begini maka begini keadaan kita. Itu victim mentality. Victim mentality artinya mentalitas korban. Yang suka merasa dia jadi korban dan mencari pembenaran dan menyalahkan orang lain. Dan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan. Demikian juga gereja yang saya pimpin, GBI Pelita Medan, adalah tanggung jawab saya. Mau ada masalah sampah, ada masalah staf, jemaat, pelayan, apapun masalah gereja di cabang-cabang, semua tanggung jawab saya. Kesalahan mereka tanggung jawab saya. Kekurangan bawahan saya tanggung jawab saya. Jadi saya buat moto dalam hidup saya, tanggung jawab berhenti sampai di dada saya. Apapun masalah. Nah sekarang saya ketua Yayasan Bethel Sumatera Utara, memimpin sekolah pendidikan teologi. Saya harus berkata tanggung jawab ada pada saya. Jadi saya tidak mau melemparkan, oh karena kesalahan kau, karena kesalahanmu. No, saya belajar berkata tanggung jawab berhenti sampai pada saya. Coba tulis dalam kolom, tanggung jawab berhenti sampai pada saya. Tulis dalam kolom, tanggung jawab keluargaku ada pada saya. Ya, kalau itu yang dilakukan, maka kita akan menjadi orang yang semakin dewasa, semakin matang, semakin berhikmat. Saudara, dalam Galatia 6 ayat 4-5, di sini kita dianjurkan oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, supaya jangan fokus melihat orang lain. Supaya kita fokus kepada kerja kita, keluarga kita, pribadi kita, usaha kita, pasangan kita. Dan kita bertanggung jawab atas segalanya itu. Tanggung jawab itu ada pada dirimu. Makanya nikahkan anakmu dengan laki-laki yang bertanggung jawab. Nikahkan juga putramu dengan putri yang bertanggung jawab. Makanya pernikahan itu adalah lembaga untuk orang dewasa. Tetapi ada banyak orang berani menikah tapi mereka masih kanak-kanak. Ciri-ciri kanak-kanak apa? Lempar tanggung jawab. Kesalahan selalu pada orang lain. Kekurangan selalu pada orang lain. Tidak mau berkata salah saya, tanggung jawab saya. Saya yang harus berubah. Sejak saya berkata begitu kepada Tuhan, seluruh masalah rumah tanggaku tanggung jawabku Tuhan. Ubah aku Tuhan. Perubahan dimulai dari saya. Tanpa menuntut istriku berubah, tanpa menuntut anak-anakku berubah. Aku hanya berkata, Tuhan, ubah hidup saya. Tanggung jawab berhenti sampai pada saya. Saya melihat istriku mulai berubah ke arah dewasa. Anak-anakku juga. Semua kami growing, berubah, bertumbuh. Tapi saya banyak mengalami juga masa-masa lalu. Menyalahkan istriku. Saya salahkan gara-gara kaulah pernikahan kita begini. Gara-gara kaulah rusak anak-anak ini. Gara-gara kaulah ekonomi kita jadi begini. Gara-gara kaulah orang jadi gak suka lihat saya. Gara-gara kaulah gereja ini jadi hancur. Itu lagi marah-marah masa dulu dalam masa kebodohan saya. Makanya saya ajak sama saudara, berhentilah menyalahkan pasanganmu. Tulis dalam kolom, saya tidak mau menyalahkan pasangan saya. Tulis dalam kolom. Saya tidak mau menyalahkan pasangan saya tidak mau menyalahkan anak-anak saya. Tulis dalam kolom, perubahan dimulai dari saya. Tadi pagi barusan saya ditelepon oleh seorang suami dari Kalimantan
dengan istrinya ada di Medan dan anaknya 3. Saya mengajarkan sama dia, karena umurnya masih jauh di bawah saya mengajarkan kepada dia bagaimana prinsip pernikahan. Bagaimana saya ajarkan supaya tidak menuntut istrinya berubah, tapi menjadi suami yang berkata, aku yang harus berubah, aku yang harus berubah. Memang dia berkata, aku sudah berubah Pak, tapi dia masih begitu. Aku sudah berubah Pak, tapi dia masih melawan. Aku sudah berubah Pak, tapi dia masih nggak mengerti kesalahannya dan terus dalam kesalahan. Dan akibatnya hubungan kami tidak baik dengan orang tua. Saya hanya katakan sama dia, jangan merasa engkau sudah berubah. Sering sekali saya pada masa-masa itu seperti itu juga. Saya merasa udah berubah, kok istriku belum berubah? Aku udah berbuat baik, kok dia masih jahat? Nah, ini kesombongan yang tersembunyi seperti itu. Kita merasa kita yang udah berubah, kita merasa kita sudah berbuat baik. Ingat, merasa berubah, merasa berbuat baik, merasa benar. Kesombongan yang tersembunyi. Kesombongan itu nggak kelihatan langsung, tapi itu akan bisa bermanifestasi. Kata-kata itu manifestasi kesombongan. Aku udah berbuat baik, tapi dia masih jahat. Aku udah kulakukan fungsiku sebagai suami, tapi dia gak menghormati aku. Aku udah kubuat sebagai istri, aku udah baik sekali. Aku udah menyiapkan makanannya, aku mempersiapkan pakaiannya, anak-anak aku perhatikan, rumah aku perhatikan. Aku juga cari uang, tapi dia tidak tahu untung. Nah, ini orang sombong. Orang sombong seperti itu. Dia akan merasa sudah benar dan paling benar, dan dia merasa sudah benar jalan dia. Ini orang sombong. Orang yang rendah hati itu tidak bicara seperti itu. Dia akan berbicara, Tuhan, apalagi yang harus perlu kurubah? Apalagi yang harus perlu kuperbaiki dari hidupku supaya pernikahanku lebih baik. Tadi pagi saya coaching dia lebih kurang 45 menit. Bagaimana berkata, apalagi Tuhan yang harus kurubah supaya pernikahanku lebih baik. Saya begitu. Makanya pernikahanku better and stronger. Not perfect, tidak sempurna. Tapi tidak ada pertengkaran bertahun-tahun. Kenapa? Karena saya tidak pernah menuntut pasanganku berubah. Saya berkata, Tuhan ubah saya. Apalagi yang harus kurubah supaya anak-anakku jadi orang yang benar. Melayani Engkau seturut kehendak-Mu. Apalagi yang harus kurubah supaya aku menjadi suami yang semakin mengasihi istriku. Jadi berfokus kepada perubahan saya. Makanya kan saya sudah seringkan ajarkan kepada Bapak Ibu, ubahlah saya supaya lewat perubahan saya keluargaku diselamatkan. Yang banyak tersesat adalah yang berkata, ubahlah istriku, ubahlah suamiku, ubahlah anak-anakku. Berapa banyak keluarga-keluargaku yang di YouTube. Bagi saudara yang lagi nonton ini, jangan lagi minta ke saya, Pak Pendeta, bagaimana mengubah suamiku? Aduh. Kalau sudah seperti itu, dia ada pada rel yang salah, rel yang sesat, yang berujung kepada kecurang pernikahannya. Kalau sudah begitu saya bilang, maaf Bu, saya pikir Ibu salah dalam masalah ini. Jangan ucapkan, bagaimana supaya suamiku berubah. Harusnya Ibu berkata, bagaimana supaya aku berubah dan suamiku dimenangkan. Bagaimana supaya aku berubah, pernikahan kami dimenangkan. Bagaimana saya berubah, supaya anak-anakku dimenangkan. Itu baru pas. Dan saya pun sebagai pendeta bisa mengajarkan prinsip-prinsip firman Allah. Tapi bayangkanlah kalau seorang ibu datang ke saya, bertelepon, menjumpai saya, rata-rata mereka selalu bilang, bagaimana ya Pak supaya suamiku berubah? Kalau itu yang ibu lakukan, sampai kapanpun suamimu tidak berubah. Tidak. Karena yang mengubah manusia itu hanya Tuhan dan dirinya sendiri. Tidak pernah Tuhan suruh kita di Alkitab, ubahlah orang lain, ubahlah orang lain. Tidak. Tuhan suruh kita, persembahkanlah hidupmu, Roma 12 ayat 1. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Roma 12 ayat 2. Supaya engkau mengalami pembaharuan pikiran, transformasi, berubah bentuk caramu berpikir. Kalau engkau sudah mengalami perubahan bentuk caramu berpikir seperti Yesus, tidak ada masalah yang tidak bisa kau hadapi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kau lewati. Masalahnya adalah
Kita menghadapi lembah kekelaman, kita melewati banyak penderitaan, tapi pola pikir kita nggak berubah. Sudut pandang kita melihat masalah nggak berubah. Sudut pandang Tuhan melihat masalah itu adalah seperti Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil melayani dan mengasihi Tuhan. Ada kebaikan dalam persoalan itu. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan kita yang kita alami, pencobaan biasa. Biasa itu artinya banyak orang mengalaminya. Sehingga kita nggak menganggap masalah itu luar biasa. Semua masalah yang kita alami masalah biasa. Banyak orang mengalaminya. Jangan terlalu ibu besar-besarkan kalau suamimu selingkuh, kemudian ibu merasa runtuhlah duniamu, berakhirlah hidupmu. No. Betul, selingkuh itu memang menyakitkan, berkhianat itu memang menyakitkan, tapi duniamu tidak runtuh. Duniamu tidak berakhir. Masih ada harapan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudut pandang ibu yang berbeda. Sudut pandang ibu harus melihat masalah itu ada rencana Tuhan. Pembentukan Tuhan untuk kita serupa segambar dengan Tuhan. Supaya kita rendah hati, lemah lembut, mudah diajar. Dan kita melihat lewat persoalan itu. Kita pakai sudut pandang Tuhan. Apa yang harus kuubah Tuhan melewati persoalan pernikahan ini. Apa yang harus kuubah Tuhan melewati persoalan pekerjaan. Melewati persoalan anak-anak, rumah tangga dengan keluarga mertua. Ada banyak masalah, 1001 masalah dalam hidup ini. Tapi kalau kacamata kita dengan kacamata Tuhan, kita akan melewati semuanya dengan kemenangan dari Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu yang saya kasihi, bertanggung jawablah atas pilihan kita. Tema kita hari ini adalah bertanggung jawab atas pilihan kita. Ketika Bapak Ibu menikah itu adalah pilihanmu. Bertanggung jawab. Berani mencinta, berani terluka, berani memilih, berani bertanggung jawab. Makanya tanamkan kepada anakmu, putra putrimu sebelum menikah, pikir matang, buka mata lebar, buka telinga lebar, lihat seburuk-buruknya dia. Siap gak menerima buruknya baru menikah. Yang sering sekarang orang pacaran tidak melihat buruknya, tapi yang dilihatnya hanya yang cantiknya, yang baiknya, yang positifnya. Sehingga ketika masuk pernikahan, semua topeng terbuka, semua drama tersingkap, asli akan kelihatan. Baru dia nampak yang negatifnya, baru dia yang nampak aslinya, marahnya, karakternya. Dan banyak orang terkejut dan tidak siap menerima yang buruk dari pasangannya. Menerima yang baik itu gampang. Menerima yang baik dari pasangan itu mudah. Tapi kita perlu siap menerima yang buruk dari pasangan. Karena dalam pernikahan akan keluar buruknya pasangan. Banyak gak siap masalah ini? Tanamkan sama anak-anakmu, hati-hati. Karena kita punya prinsip bahwa pernikahan itu adalah sekali sampai kematian memisahkan. Seumur hidup. Saya seorang dokter memilih fakultas kedokteran USU, tamat dan ambil S2, saya tinggalkan, saya bisa jadi pendeta. Saya sekolah teologi lagi, artinya apa? Bahwa itu gak seumur hidup saya jadi dokter. Tapi ketika saya memilih istri saya, itu adalah pilihan saya sampai mati. Sampai akhir hidup saya. Saya gak bisa ganti. Mau seandainya apapun yang terjadi dengan istri saya, itu pilihan saya. Demikian juga ketika engkau memilih pekerjaan, itu juga ada risikonya. Apapun dalam dunia ini, semua ada risiko atas pilihan kita. Milikilah hati yang bertanggung jawab atas pilihanmu. Dan mulailah memiliki tanggung jawab mental bertanggung jawab. Aku berdoa, ibu dan bapak adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga tidak melemparkan tanggung jawab. Jangan lagi salahkan pasanganmu. Jangan salahkan lagi mertuamu, iparmu. Dan kemudian kalau saudara mungkin ekonomi agak susah, jangan katakan, wah aku ini miskin karena opungku miskin, kakek nenekku miskin, bapak mamaku miskin, aku miskin. No, jangan kau salahkan bapak ibu kalau engkau lahir dari keluarga miskin. Tapi sesalilah kalau engkau mati miskin. Artinya apa? Bahwa kemiskinan itu adalah karena salah satu penyebabnya tangan yang malas. Anak Tuhan tidak ada yang miskin.
anak Tuhan itu minimal cukup. Cukup 1 Timotius 6 ayat 8. Cukup makanan, cukup pakaian. Bahkan melimpah. Melimpah itu bukan berarti 5 mobil, 5 miliar deposito. Tidak. Melimpah itu artinya makanan cukup bagimu. Ibu bisa berikan makanan ke orang lain. Ada pakaianmu, masih bisa memberi pakaian kepada orang lain. Itu melimpah. Sikap hati yang menjadi berkat. Gak ada anak Tuhan Yesus peminta-minta. Pengemis tidak ada. Kalau ada anak Tuhan pengemis di jalan-jalanan itu adalah orang yang belum bertobat. Orang yang sudah bertobat, dia tidak mengemis. Bahkan sekalipun kalau tubuhnya ada kekurangan, Tuhan memberikan dia potensi lebih untuk bisa dia hidup survive. Pesan saya sama saudara, kalau engkau memilih pekerjaan bertanggung jawab, saya tidak anti dengan miskin. Miskin tidak dosa. Tapi saya hanya percaya Bapa di sorga tidak menginginkan engkau miskin selamanya. Aku aja Bapa di bumi tidak ingin anakku miskin selamanya. Mungkin sesaat kita gagal, salah dan drop ekonomi kita. Aku yakinlah Bapa di sorga sanggup angkat kita dan tolong kita. Yang penting kita belajar dari pengalaman kenapa hancur ekonomi kita, hancur usaha kita. Keuangan kita jangan-jangan lebih besar pasak daripada tiang. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ya jelaslah hancur. Dan atau mungkin kita ini orangnya tidak punya master keuangan, master plan keuangan. Atau kita tidak bekerja dengan rajin. Tangan rajin diberkati Tuhan menjadi kaya. Tangan lamban menjadikan dia miskin. Alkitab Amsal bilang demikian. Saudara, hidup ini pilihan. Tiap hari kita selalu diberikan pilihan. Saat ini pun ibu dengar khotbah ini bisa memilih sungguh-sungguh dengar khotbah atau asal main-main atau sekedar ngomong-ngomong sama orang ibu dengar aku khotbah. Atau hanya sekedar masak-masak, ya nggak salah juga lah ibu masak, ibu nyuci dengar saya itu nggak ada masalah. Tapi jauh lebih bagus ada waktu ibu fokus duduk mendengarkan firman, memuji menyembah Allah. Hidup ini pilihan. Life is choice. Bahagia itu pun pilihan. Bukanlah karena masalah itu kehilang bahagiamu. Tidak. Apapun masalah ibu bisa memilih bahagia. Bapak bisa memilih bahagia. Karena bahagia itu dimulai dari apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan jiwamu yang tidak terlalu sehat mungkin jiwamu. Ada tekanan, ada kecemasan, ketakutan, stres, depresi. Kalau engkau datang kepada Tuhan, katakan Tuhan aku bersyukur. Aku bersyukur buat hari baru, semangat baru. Aku percaya kemenangan baru dari Tuhan. Aku berdoa setiap saudara yang menyaksikan ini. Pilihlah hidup bertanggung jawab. Keadaan kesehatan roh, jiwa dan tubuhmu adalah pilihanmu. Pilihlah hidup sehat, pilihlah hidup untuk bertanggung jawab. Jangan lagi lemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Tulis dalam kolom, tanggung jawab berhenti pada saya. Tulis dalam kolom, tanggung jawab berhenti pada saya. Tambahkan sedikit, saya tidak mau menyalahkan orang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman Allah yang sudah kami terima pada hari ini. Kami diajarkan bagaimana kami memilih berani bertanggung jawab, menjadi pribadi bertanggung jawab, bahwa kami bertanggung jawab atas pilihan kami. Bapak Ibu yang menyaksikan ini ya Tuhan, kami telah memilih menikah dengan siapa atas pilihan kami. Dan Engkau telah memberkatinya. Biarlah setiap kami yang sudah menikah berani bertanggung jawab atas pilihan. Tidak lempar tanggung jawab. Apapun masalah keluarga kami, pernikahan kami, ekonomi kami, pekerjaan kami, seluruhnya tanggung jawab kami Tuhan. Sehingga kami tidak mau menyalahkan pasangan kami. Kami tidak mau menyalahkan anak-anak. Kami tidak mau menyalahkan orang lain. Kami adalah pribadi yang bertanggung jawab, berani bertanggung jawab atas pilihan kami. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Mereka telah memilih pasangan mereka. Kuatkanlah mereka untuk bertanggung jawab, bertahan dalam pilihan mereka sampai maut memisahkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan.
Mereka yang sedang berharap ada rumah dijual, tanah dijual untuk kehidupan mereka, tolonglah mereka Tuhan untuk mendapatkan pembeli. Mereka yang mengharapkan mendapat keturunan, mendapat jodoh, atau anaknya yang tidak bertobat, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah jeritan mereka. Engkaulah jawaban bagi kami. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bekerja kembali setiap paginya. Berkatilah pekerjaan Bapak Ibu, berkatilah Tuhan pekerjaan mereka yang keluarga-keluargaku yang di YouTube, berkatilah Tuhan. Berkati anak-anak mereka, pernikahan, kesehatan, keuangan, pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Kalau saudara terberkati dengan tayangan Menara Doa pagi ini, share-lah link ini kepada banyak orang supaya orang lain terberkati juga. Dengan saudara membagikan link ini kepada orang lain, saudara sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah. Bagi saudara yang rindu renungan harian, sebisa saya kirim. Dan yang mau konseling tapi sangat sibuk saya, chat aja dulu. Semoga ada waktu yang tepat. Saya berusaha di WA 08 11 63 73 47 08 11 63 7347. Saudara yang terberkati dengan tayangan dan rindu menabur, ada rekening di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi. Shalom.